sejarah dari mana datangnya itu Alkitab. Alkitab yang pertama ada 4. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan ada Al-Quran. Ada 4 kitab. Yang mana kitab yang diturunkan yang menjadi rujukan kitab orang Kristiani itu adalah Injil. Di dalam Injil dengan kitab yang aslinya tidak ada disebutkan Yesus sebagai Tuhan. Yang ada Yesus itu menyembah daripada Allah. Dalam artian kata, Isa yang membawa kitab Injil itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian daripada kitab Injil tersebut, dalam kitab Injil tersebut isi dari kitab Injil itu telah terkumpul di dalam Al-Quran semua. Kemudian pertanyaan saya, kapan munculnya ataupun dari manakah redaksi daripada sebentar dulu nih. Sebentar. Saya belum sebelum habis. Ada 4 kitab dasar. Ada 4 kitab dasar. Ya kan? Kitab dasar dulu. Kitab dasar siapa? Kitab dasar siapa? Kitab dasar umat manusia di dunia ini. Oh jangan, nggak semua bang. Tunggu dulu, apa nggak semua? Dengar dulu. Karena kami nggak percaya dengan Al-Quran. Sementara ya, di dunia ini, iya jangan bilang semua umat di dunia ini. Ya silakan bang. Enggak, dengar dulu, belum habis. Enggak begini, maksudnya gini. Supaya tidak terlalu melebar kemana-mana, kita luruskan dulu mengenai Injil itu, Ustadz. Mengenai Injil dulu. Tunggu dulu, beri saya kesempatan buat ngomong dulu. Oh ya udahlah, silakan kalau begitu. Itu ada 4 kitab, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan Al-Quran. Nah, kemudian siapapun yang mengimani dalam kitab-kitab tersebut itu terserah siapa saja. Yang perlu kita bilang ada 4 kitab dasar menurut kepercayaan masing-masing. Nah, dari umat Kristiani itu mengambil daripada kitab Injil. Dari kitab Injil, di dalam kitab Injil itu ada disebutkan, kalau tidak salah, Yesus mengajak para umat untuk menyembah Allah ataupun Tuhan yang disembah Yesus. Kemudian, yang menjadi pertanyaan saya bukan itu. Yang saya mau tanya, dari manakah rujukan kitab-kitab yang Mbak Mika yang bacakan itu? Seperti Matius, Markus, ataupun semacamnya. Dari manakah rujukan ataupun redaksi utamanya? Kemana merujuk semua bahasa yang ada di dalam kitab Mbak Mika baca sekarang? Oke, saudaraku yang terhormat, ya. Narasimu semua tentang Taurat, Zabur, dan Injil tidak sesuai dengan kitab para nabi yang ditulis oleh nabi-nabi di Israel. Kemudian kalau Ustadz mengatakan di dalam Injil tertulis Yesus menyuruh menyembah Allah, nggak ada satupun. Justru Ustadz ya, Taurat, Zabur, dan Injil intinya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sang pencipta segala sesuatu. Dialah sang juru selamat dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Itulah inti dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya kalau di kitab Taurat ya, di kitab Taurat yaitu yang ditulis Nabi Musa bertanya sama Tuhan sang pencipta ketika sang pencipta datang menemui Nabi Musa di Gunung Horeb. Yang tertulis di Keluaran 3. Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Aku adalah yang ada dan yang ada, Eyeh Aser Eyeh. Nah, orang Israel itu sudah pasti paham siapa Eyeh Aser Eyeh ya, yaitu hanya sang pencipta. Kemudian juga di kitab Mazmur, Raja semesta alam dan hakim adil yang membelah laut itu adalah sang pencipta ya, yang tertulis di Mazmur 74 ayat 12. Nah, sementara Tuhan Yesus mengaku dia adalah hakim adil, raja di atas segala raja, Wahyu 19 ayat 16. Dan kemudian juga di Yesaya 44 ayat 6, dia adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia, ya. Kemudian di Wahyu 22 ayat 13, dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan akhir. Makanya Ustadz, ya, itu versi kalian yang mengatakan oh Taurat, Zabur, dan Injil itu begini-begini. Itu versi kalian. Nggak pernah ada dalam kitab Injil Tuhan Yesus mengajarkan menyembah Allah. Nggak pernah. Justru abang, semua nabi-nabi di Israel yang menuliskan kitab para nabi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan ini dulu. Tadi kan saya sudah biarkan tadi Ustadz berbicara ya.
Di kitab Taurat, Zabur dan Injil, mereka menuliskan bahwa Tuhan Yesuslah sang pencipta, dialah yang ada dan yang ada, ya, Wahyu 1 ayat 8, Keluaran 3 ayat 14. Dialah yang awal dan akhir, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 13, ya. Dia adalah Raja semesta alam. Di kitab Mazmur, Ustadz, di Zabur, Raja semesta alam itu sang pencipta. Nah, dijelaskan lagi nih, siapa dia? Yesus Kristus, Wahyu 19 ayat 16, bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi nggak pernah Tuhan Yesus menyuruh menyembah Allah lain. Justru Tuhan Yesus berfirman, akulah Tuhan Allahmu, taat dan setialah di hadapanku, ya. Yeskiel 29, Yeskiel 28 ayat 19. Dan Ustadz tahu nggak arti Injil apa? Tahu arti Injil apa, Ustadz? Ya, tidak terus. Oke, bagus, good, ya. Sebentar. Oke, sebentar teman-teman, saya akan jelaskan arti Injil. Gini, kita harus pakai data, ya. Sebentar dulu, Ustadz. Tadi Yeskiel 22, ya. Sorry. Ustadz nggak tahu arti Injil, tapi kenapa Ustadz mengajarkan di Injil, Yesus mengajarkan untuk menyembah Allah? Karena kalau saya bilang makna Injil pun mungkin akan bertentangan. Tadi Mbak Mika menyebutkan bahwasanya kami tidak percaya redaksi daripada kami. Jadi untuk apa saya jelaskan kalau toh nanti ujung-ujungnya tidak percaya. Sekarang saya mau dengar makna Injil dari segi Mbak Mika. Sorry, tadi ya, Yeskiel 20 ayat 19, Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia, ya. Saya ralat tadi Yeskiel 20 ayat 19. Beginilah Ustadz menjelaskan di Injil begitu panjang lebar, ya. Oh, di Injil itu Yesus menyuruh menyembah Allah. Ternyata setelah saya tanya apa arti Injil, Ustadz nggak tahu. Bukan masalah gini, sebentar Ustadz. Bukan nggak tahu, saya tahu. Cuman tadi Mbak Mika menyebutkan itu adalah redaksi dari agama Ustadz sendiri, kan gitu. Kalau saya iya, tapi enggak. Sebentar, masuk gue gini. Tunjukkan dalilnya di dalam kitabmu apa arti Injil. Injil adalah apa itu Injil? Injil adalah satu kitab ataupun menjadi rujukan yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai tempat daripadanya kembalinya para umat ataupun menjadi rujukan para umat pada saat Nabi Isa itu, pada masa kerasulan Nabi Isa. Begitu. Kemudian setelah ada kitab Injil, begitu pula dengan kami. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kami, menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai tempat kami mencari petunjuk. Sebagai petunjuk. Dalam artian kata, Injil adalah satu petunjuk bagi umat pada saat Injil itu diturunkan oleh Allah. Oh, Injil adalah suatu petunjuk gitu, ya? Iya. Oke, di mana tertulis? Oh, nanti cari Ustadz, ya. Biar nggak lama. Saya sampaikan dulu, ya, Ustadz, arti Injil. Gini. Tunggu dulu. Injil itu satu kitab yang saya maksud. Satu kitab sebagai rujukan, sama seperti Mbak Mika membaca sekarang ini adalah kitab Markus ataupun Yohanes. Itu juga satu kitab sebagai petunjuk daripada umat Kristiani, kan begitu. Dan sebentar, begini Ustadz, nggak usah dijelaskan karena Ustadz sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, ya. Jadi gini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil sinoptik. Kenapa disebut Injil sinoptik? Sinoptik artinya mereka secara harmonis menuliskan tentang Tuhan Yesus, ya, sama gitu, ya. Nah, Injil itu jelas Ustadz di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian di ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, ya. Langsung saya lompat, karena apa? Injil itu Ustadz bukan kitab.
Tapi apa? Injil itu adalah Sang Pencipta itu sendiri datang dari sorga ke bumi melalui Bunda Maria, dan dia memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dan dialah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Itulah Injil, Ustadz. Makanya nggak pernah orang Kristen mengatakan bahwa Injil itu adalah kitab yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Justru Injil itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Juru Selamat dunia. Itulah Injil, Ustadz. Oke, gini.